ada kontribusi. Terima kasih buat teman-teman rekan-rekan media yang udah nunggu. Jadi hari ini kegiatan saya dengan teman-teman tim ya berada di dalam lapas ya, rutan Salemba. Saya bertemu dengan Vicky, berkoordinasi walaupun dibatasi oleh ruang ya. Setidaknya kami berkomunikasi, berbicara mengenai tindak lanjut kedepannya apa yang akan kita lakukan. Yang pasti kami juga akan mempersiapkan diri dengan tim teman-teman semua untuk melakukan katakan pembelaan, mencari alat bukti dan membantah tuduhan apa yang didasari daripada laporan. Kemudian kita juga berusaha untuk kembali minggu depan, insya Allah kita akan pastikan memohon kepada kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya merubah status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Yang ini yang kita harapkan supaya semua hukum ini berlaku adil. Kita akan tetap ikuti proses. Kita akan tetap ikuti proses persidangan dan kita juga akan hadir di dalam persidangan nantinya. Yang pasti kekhawatiran jaksa klien kami akan menghilangkan alat bukti, menurut kami itu terlalu kekhawatiran yang tidak akan mungkin terjadi. Karena karena alat bukti seluruhnya sudah berada di tangan jaksa, bukan di tangan klien kami, gitu loh. Jadi saya harapkan, saya mohonkan juga perhatiannya dan mohon bantuannya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, tentunya untuk bisa nantinya ke depan melihat perkara ini dalam perspektif yang lebih luas, bukan lagi perspektif antara Vicky Prasetyo dengan Angel Elga. Karena walau bagaimanapun di dalam pasal, memang ada pasal pengecualian, kita memahami itu ya, bisa atau dapat ditahan, tapi juga dapat juga tidak ditahan. Kami mohon kepada Jaksa Agung dalam hal ini tidak hanya sebatas Kepala Kejaksaan Negeri saja, tapi kami memohon kepada Jaksa Agung. Surat ini akan kami tembuskan juga kepada Jaksa Agung, khususnya wabil khusus supaya mampu memberikan rasa keadilan kepada klien kami. Saya harapkan demikian. Kenapa harus minggu depan Bang untuk penangguhan penahanan Bang? Ya karena kan hari ini Sabtu, besok bro. Nggak mungkin besok. Tepatnya kapan Bang hari ini? Ya insya Allah pokoknya minggu depan ya, antara Senin atau Selasa kita akan ajukan surat permohonan penangguhan yang kami sangat berharap bisa dikabulkan. Sangat berharap sekali dikabulkan. Tapi ada ketakutan Vicky katanya juga bakal kabur Bang, makanya ditahan. Enggak, gini ya. Ada berita simpang siur, katanya Vicky tidak kooperatif. Boleh dicek kepada penyidik di Polres Jakarta Selatan. Klien kami sangat kooperatif, mengikuti seluruh prosesnya, bahkan tidak melakukan perlawanan apapun. Jadi kalau dikhawatirkan melarikan diri, paling larinya dari rumah ke studio, dari studio ke rumah, nggak ada lain. Karena pekerjaannya memang di stasiun TV yang beberapa stasiun mengadakan itu live. Buat apa melarikan diri? Suasana COVID. Satu, naik pesawat harus cek. Iya toh? Harus cek sekarang. Mau keluar negeri, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada tiket yang dijual. Keluar negeri mau lari kemana? Mau lari ke rumah ibunya kita tahu, mau lari ke rumah temannya kita tahu. Teknologi hari ini kita tahu lah. Siapa sih orang yang nggak kenal Vicky Prasetyo? Kan begitu. Dan Vicky Prasetyo ini bukan koruptor, bukan pembunuh. Artinya tidak harus ditakuti. Nah ini yang melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulang daripada perbuatan yang pidana, kami jaminkan insya Allah klien kami akan konsisten dalam perkara ini, akan sangat kooperatif ke depannya. Karena kenapa? Akan kita buka sama-sama nanti di persidangan. Artinya tim kuasa hukum mengharapkan menjadi tahanan kota ya Bang? Kami berharap, sangat berharap daripada di sini, ya kan di lapas juga pun akhirnya dikarantina kan. Belum dimasukkan ke dalam. Kenapa? Kekhawatiran ada yang tertular COVID-19 dan sebagainya. Lebih baik Vicky di luar, bisa produktivitas
bisa juga kemudian memberikan nafkah dan mencari nafkah kepada keluarganya. Tentunya ini akan lebih bijak dalam kondisi yang sekarang. Jadi kami mohon kepada Bapak Jaksa, Ibu Jaksa, kepada Kasipidum, kepada Kepala Kejaksaan Negeri, bahkan Kajati, bahkan juga Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, kami mohon supaya bisa diatensi perkara ini, supaya bisa diberikan penangguhan kepada klien kami. Itu harapan kami sebagai kuasa hukum. Alasannya karena Vicky tulang punggung keluarga nggak sih Bang? Selain daripada tulang punggung keluarga, tentunya ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan. Toh, ini kan perkaranya tidak terlalu besar. Perkara yang Vicky dituduh melakukan fitnah. Yang difitnah adalah istrinya, yang notabene masih ada hubungan keperdatan hari itu. Karena kejadian ini kan bicara kejadian lampau. Nah, banyak hal yang memang harus diselesaikan oleh Vicky. Nah, tentunya untuk memenuhi rasa keadilan, untuk bisa memenuhi rasa kemanusiaan, sangat saya harapkan bahwa mampu kami diberikan kesempatan untuk dikabulkan permohonan kita. Gitu loh. Itu harapan Vicky Bang? Ya, harapan kami dan klien kami tentunya. Bang, terkait statementnya Angel Elga nih Bang, Iya. di beberapa kesempatan ada di beberapa online itu tentang proses penggerebekan yang ada dua versi, yang katanya yang pertama di statement bahwa dia dipuji, statement yang kedua dia bilang kepada menguji diri sendiri di cover. Nah itu gimana Bang tanggapannya Bang? Iya, saya kemarin di-mention di dalam Instagram saya, ya, bahwa ada satu tayangan di akun Instagram antara statement pelapor pada saat masa kejadian beberapa hari sampai dengan statement yang hari ini, yang sangat terbaru beberapa hari kemarin, 1-2 hari kemarin. Sangat jauh berbeda kronologis yang disampaikan. Saya melihat itu dan saya mendengarkan itu, dan judulnya di dalam itu pun ada perbedaan. Nah, sekarang kita kembali kepada kebenaran. Manusia ketika membuat sebuah cerita yang memang bukan merupakan sebuah fakta, saya punya pengalaman sebagai orang hukum, pasti 100% akan berubah-ubah. Ketika memang itu sebuah kenyataan, pasti dia akan konsisten. Tapi ketika itu cerita rekayasa atau cerita yang dibuat berdasarkan versi pribadi, hari ini bilang A, besok bilang B, mungkin lusa dan 1 bulan 1 tahun kemudian dia akan bilang C. Ini menjadi hal yang lumrah. Karena kenapa? Dia lupa ketika melakukan rangkaian cerita, membuat sebuah rangkaian cerita yang memang bukan fakta. Hari ini, besok dia bikin lagi cerita, mungkin akan sama, tapi ketika sudah larut waktunya 2-3 bulan atau 1 tahun bahkan, pasti lupa kalau memang tidak berdasarkan fakta. Dan saya hanya melihat, saya cuma berkomentar mau ketawa tapi saya takut dosa. Gimana caranya? Karena kenapa? Biar masyarakat yang menilai. Biar masyarakat yang menilai. Ketika si A berstatement hari ini pakai baju biru, besok dia berstatement pakai baju hijau, ternyata faktanya pakai baju hitam. Sehebat apapun manusia merangkai sebuah cerita, ketika di hadapan hukum pasti akan ketahuan dan akan terbongkar. Saya katakan itu pasti, apalagi nanti di persidangan disajikan dengan berbagai macam alat bukti. Apa yang dia buatkan di dalam BAP, ketika di dalam BAP itu rangkaian cerita bohong berkaitan dengan kesaksian bohong, ada konsekuensinya secara hukum. Jangan main-main. Hukum bukan untuk pemuas diri, tapi hukum dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki berdasarkan Pancasila dan undang-undang tentunya. Ini yang harus kita sama-sama junjung tinggi. Masyarakat sudah bisa menilai hari ini. Melakukan pergok atau memergoki. Pertanyaannya, apakah tidak ada kalimat salah juga atau posisi bersalah bagi orang yang dipergoki? Nah ini, biar kita melihat
Dan saya cuma mau mengatakan bahwa sehebat apapun manusia membuat satu rangkaian cerita yang tidak bersesuaian dengan fakta, maka pada akhirnya akan apa? Memakan diri sendiri. Pasti. Saya katakan itu pasti. Dan itu lumrah. Karena kenapa manusia tidak akan mungkin bisa berpegang teguh pada satu cerita yang dibuat. Tapi kalau memang cerita itu sebuah fakta, sampai dia mati, sampai dia tua, dia akan tetap mengingat bahwasanya kronologisnya seperti ini. Tapi ketika dia rangkai cerita 2-3 hari, pasti berubah. Bang, berarti ada dugaan, ini dugaan. Yes. Abang sebagai seorang praktisi hukum gitu kan, bahwa apa yang diungkapkan oleh Angel Arga itu sebuah rekayasa. Mungkin ada dugaan seperti itu, Bang? Saya tidak bisa berstatement panjang apakah itu rekayasa atau apakah itu rangkaian cerita bohong dan sebagainya. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah ketika orang melakukan pembelaan terhadap dirinya yang pada saat posisi bersalah, untuk dibenarkan posisinya, saya cuma mau bilang, Tuhan tidak pernah tidur. Keadilan akan hadir dan akan dia keluar dengan sendirinya. Tidak akan ada yang bisa menahan keadilan dan kebenaran itu untuk keluar. Kita lihat pada akhirnya nanti. Dan saya akan sangat saya sayangkan ketika Vicky sudah ditahan di dalam, kemudian pada akhirnya rangkaian cerita yang dibuat adalah tidak berkesesuaian dengan fakta hukum. Yang pada akhirnya, dengan kata lain, memenjarakan orang yang tidak bersalah. Saya dalam hal ini tidak mengkritik kebijakan yang dibuat. Tapi setidaknya adalah nurani kita sebagai manusia. Kita manusia hidup hari ini di bumi, belum tentu besok kita akan tetap ada di bumi. Artinya apa? Ada pertanggungjawaban secara etika, ada pertanggungjawaban secara hukum, dan tentunya ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Karena kenapa tidak selamanya kita ada di muka bumi. Dan mudah-mudahan itu mampu dipertanggungjawabkan terhadap cerita, terhadap rangkaian kebenaran, ataupun rangkaian cerita yang dibuat yang tidak bersesuaian dengan fakta. Bang, artinya kasus Vicky ini begini, kami belum berpikir untuk langkah ke sana. Tapi saya sudah sampaikan juga kepada klien saya, ada cerita A dan ada cerita versi B yang memang ada dokumentasinya. Apalagi Vicky dalam beberapa klarifikasi daripada pelapor didiskreditkan atau disudutkan dengan cerita-cerita yang narasinya negatif. Buat kami itu adalah hak daripada pelapor. Kami hargai, kami respect, silakan monggo mau bercerita apapun untuk menutupi apa yang faktanya terjadi. Tapi masyarakat, hakim nantinya, jaksa sendiri nantinya akan melihat pada satu sajian fakta hukum, alat bukti, para saksi yang apakah itu berkesesuaian dengan cerita dia atau yang berkesesuaian dengan ceritanya versi Vicky Prasetyo. Kita akan melihat itu dalam sajian nanti di pengadilan. Bang, artinya dalam kasus Vicky ini yang memberatkan apa sih, Bang? Buat kami, juga kami berpikir apa sih sebenarnya yang memberatkan klien kami ini. Sampai detik ini saya pun tidak mendapatkan jawaban itu. Satu, dituduhkan Vicky mendistribusikan berita. Padahal yang mendistribusikan itu bukan Vicky, tapi stasiun TV. Ini udah masuk ke ranah pokok perkara sebenarnya. Tapi kenapa pihak televisi tidak dilibatkan dalam hal ini? Tidak dijadikan tidak dijadikan tersangka, karena bersama-sama kalau bicara barang siapa mendistribusikan tanpa hak. Vicky bukan produser TV. Vicky tidak punya stasiun TV. Vicky tidak membuat berita, tidak membuat narasi dan sebagainya. Tapi yang dilaporkan Vicky Prasetyo dituduh mendistribusikan. Yang kedua, Vicky tidak melakukan fitnah. Tidak melakukan fitnah dan tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, sedangkan faktanya adalah Vicky memergoki istrinya berada di dalam kamar bersama laki-laki lain. Nah, berada di dalam satu kamar ini ada alibi yang dikatakan. Versi A, saya didorong masuk ke kamar. Versi B, saya masuk ke kamar, saya kunci. Yang mana yang benar? Apakah ibu itu dengan laki-laki itu masuk ke kamar, kemudian mengunci pintu lebih dahulu, atau yang tadi yang diceritakan?
2 hari lalu dia dorong masuk, dipaksa didorong masuk. Nah ini ada dua cerita yang memang tidak berbeda, makanya kami bingung apa ya yang menjadi satu keberatan atau pokok perkara yang mana sebenarnya yang akan kita yang menjadi Vicky harus masuk ke dalam sini. Kalau undang-undang ITE sendiri Bang? Kami yakin, kami punya versi, kami juga memahami struktur daripada pasalnya. Kami juga mempelajari bahkan secara mendalam apa yang menjadi dasar laporan, pasal yang dilaporkan. Kami pastikan kita akan uji kebenaran daripada yang didakwakan atau daripada yang dituntutkan di pengadilan. Tentunya tidak layak kami berdebat atau tidak layak kami melakukan pembenaran di depan halayak ramai seperti ini. Kita akan buktikan nanti di pengadilan. Bang, kabarnya keluarga Vicky juga adik-adiknya akan ditahan juga Bang atas pelaporan Vicky Alman Bang. Kabarnya Angel Elga akan melaporkan keluarganya Vicky Bang. Begini, itu biar sahabat saya menjelaskan. Oke Bang. Dari saudara Vicky Alman ya, Iya. untuk melaporkan keluarganya klien kami, artinya itu kan hak dari masing-masing orang Mas. Itu kalau terkait dengan itu kan kita sifatnya hanya menunggu. Apakah memang benar dia akan betul membuat laporan terhadap keluarga besar dari klien kami atau memang tidak. Tapi kalau memang betul itu akan dilaporkan ya pasti kami akan melakukan pembelaan terhadap itu. Itu sih. Sejauh ini cross checknya gimana Bang? Udah ada laporan belum atas Sejauh ini kita belum dapat informasi terkait itu Mas. Belum ada informasi. Saya nggak bilang itu sudah dilaporkan atau belum, tapi saya belum dapat informasi terkait itu. Ada infonya agendanya hari ini mereka keluarga Vicky adik-adiknya juga ada di Polda Bang. Benar nggak sih Bang? Kalau untuk di Polda kami belum tahu ya. Kami belum tahu ya, tugas kami di sini hari ini setelah sholat Jumat kami di sini, dan kalau memang diperiksa di Polda, saya juga belum bertemu dengan keluarga apakah benar ada laporan atau tidak ada laporan. Yang pasti sekali lagi setiap insan hukum di Republik ini punya hak baik untuk melaporkan, menggugat dan sebagainya. Kami tidak bisa menghalangi, ya. Itu kembali kepada diri masing-masing. Kami juga tidak bisa mengintervensi karena itu sudah menjadi ranahnya daripada pihak kepolisian ketika memang melakukan upaya dari pihak sana laporan kepada keluarganya Vicky. Kami serahkan karena sampai detik ini kami tidak menerima kuasa dari keluarganya, hanya menerima kuasa dari Vicky Prasetyo. Saya belum bisa berkomentar panjang untuk hal itu. Oke. Keadaan Vicky di dalam seperti apa Bang? Tadi cerita apa Bang? Ya tadi pakai kaos hitam, seger. Saya bilang, Ki gimana di dalam? Ya gua biasa-biasa aja bro. Yang pasti gua ibadah, terus kemudian ya gua ketemu sama orang walaupun di dalam satu tempat karantina ya, sementara menunggu 14 hari ke depan untuk dipindahkan. Pada kondisi yang memang stabil, kondisi yang memang ya biasa, dan sempat bertanya-tanya juga kenapa ya bisa di sini gitu. Untuk kesehatannya juga Bang? Setelah udah dicek normal, baik, bagus. Karena pada saat masuk ke dalam juga melakukan tes COVID, terus kemudian tes kesehatan juga dicek, tidak dimasukkan ke dalam poliklinik. Karena itu menandakan kondisi kejiwaan, kondisi fisik dalam kondisi yang stabil. Terlihat stres nggak Bang? Sejauh ini enggak. Sejauh ini enggak. Cuman berpikir gimana caranya melakukan pembelaan ke depan seperti apa. Ada permintaan khusus Bang dari Vicky Bang, minta apa gitu Bang? Oh, nggak ada permintaan khusus. Permintaan khususnya buat ke tim kita aja, berjuang, tegakkan kebenaran, tunjukkan bahwa saya membela harga diri saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami. Selalu saya di agama saya diajarkan untuk menjaga harkat dan martabat seorang suami. Itu saya lakukan. Anjuran agama saya, anjuran hukum saya lakukan. Dan berkaitan dengan hal yang lain, silakan bro melakukan improvisasi, silakan melakukan tindakan-tindakan hukum selayaknya. Ketika memang harus melakukan tindakan yang lain, monggo silakan dikonsultasikan, kita akan ambil satu keputusan baiknya seperti apa. Kemarin tersebar video itu Bang, ya? Video Vicky. Oh iya, itu video yang itu memang Abang yang bikin. iya, itu video saya yang buat.
saya yang merekam ketika selesai dilakukan penandatanganan perintah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Vicky minta saya merekam, akhirnya saya rekam yang pada intinya menyampaikan pesan kepada anaknya untuk tetap belajar dan tetap beribadah, kepada teman-temannya yang syuting bersama maupun stasiun TV yang memang syuting bersama untuk sementara waktu tidak melakukan syuting karena memang harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Itu aja sih pada prinsipnya. Cukup.